Dan akhirnya Siget kita bawa pulang. Jadi nggak pakai lama-lama untuk mobil ketiga ini. Sesuai dengan harapan, harga juga pas, mobil juga berkualitas. Oke, pengecekan malam hari selesai, kita dapat unitnya. Sekarang kita akan menuju pulang. Dan tentunya kita akan cari tempat maam dulu yang delicious. Sampai jumpa sahabat reaksi. Sahabat reaksi, jadi untuk malam ini kita akan melakukan pengecekan 3 unit mobil sekaligus, yaitu mobil-mobil keluaran Korea ya. Mulai dari yang pertama ini Kia Picanto tahun 2004. Info dari pemilik, ini mobilnya bagus, halus, kemudian cat juga masih rapi. Tapi beliau minta dicek harus malam hari, nggak boleh siang. Oh, jadi pertanyaan juga sih buat kita sebagai inspektor mobil. Kenapa sih minta dicek malam, nggak siang aja? Nah, kita langsung meluncur ke TKP sesuai dengan lokasi yang sudah di-share. Setelah kita cek, ternyata kondisinya memprihatinkan banget sih. Kalau dibilang ya, untuk seorang pengecek mobil seperti kita ini kan tahu banget kenapa harus dicek malam. Ternyata kondisinya memang jauh dari yang kita harapkan. Jadi kondisinya ada belepotan bener tuh mesinnya. Suara mesinnya juga kasar di starter awal, kemudian ditunggu sampai 15 menit suara mesinnya juga nggak menjadi halus, tetap kasar. Ini kita lakukan pengecekan tuh, suaranya kasar banget ya. Mulai dari depan kita nggak bisa ngecek secara menyeluruh karena kita dari suara mesin aja kita sudah nggak berani mengecek atau menanyakan yang aneh-aneh. Ini cukup kita batin aja sih dalam kondisi mobil seperti ini. Ini unitnya Kia Picanto tahun 2004. Tuh dengerin suara mesinnya ya, kayak suara apa namanya genset sawah ya, tak 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 tak. Udah, maka fix untuk pengecekan mobil pertama Kia Picanto tahun 2004 ini ya, mohon maaf kita cancel, kita batalkan karena tidak sesuai dengan harapan ya. Karena untuk beli mobil kan kita nggak bisa buru-buru, jadi harus pengecekan dulu seperti ini. Kita kolong-kolongannya kita cek semua walaupun malam ya. Kita bawa senter yang gede, jadi ini jelas banget kelihatan kalau ada permasalahan. Tapi yang punya mobil, pemiliknya sudah mengakui sih bahwa itu ada minusnya, yaitu AC tidak dingin dan shock breaker depan itu sudah ada bocor. Kalau yang lain-lain seperti daerah-daerah sini ya lumayan bagus. Ini nggak pernah kesentuh barang keras sih. List-listnya juga masih halus ya ini. Kemudian suara pintu ketika ditutup itu masih masih gemuk banget suaranya, masih bluk, masih beng. Jadi nggak cempreng. Ini kan indikasi bahwa memang platnya itu masih asli ya, masih orisinil. Cuman ini minusnya banyak banget tuh, lihat ini udah mulai karatan. Jadi jangka panjangnya mobil ini sudah kurang sip. Nah, tuh lihat tuh ya. Nah, dalam kondisi mobil yang seperti ini tentunya kita masih harus mengecek unit yang lain. Ini bukan pilihan ya. Ini opsi ketiga. Kalau misalnya memang udah nggak ada pilihan lagi tapi tuntutan harus punya mobil dalam waktu singkat, ini boleh diambil. Cuman biaya perawatannya pasti akan besar sekali. Kalau saya estimasi ini sekitar 3 sampai 4 juta sih untuk ngatasin kebocoran, kemudian menormalkan sistem pendinginnya. Kemudian untuk pengecekan kaki-kaki juga beberapa bagian harus diganti karena kondisinya udah nggak baik, nggak sesuai dengan yang diharapkan. Belum lagi termasuk mesinnya sudah suaranya udah kasar banget. Nah, kalau ngelihat dari lekukan ini sih ya dapat nilai 60 lah untuk mobil ini dari angka 100. Jadi 60 saja ini, kita nggak ngerekomendasikan untuk mengambil mobil ini. Tuh shock breaker juga bagian depan udah bocor, ini udah basah ya. Sudah mulai ada rembesan. Jadi ya ini dengan berat hati kita cancel untuk unit yang ini. Karena kalau diperhitungkan memang sedikit murah tapi biaya perawatannya akan sangat besar.
Tuh tingkat kebocorannya di sini sudah nemen, sudah parah banget. Jadi kita nggak mau mengecewakan customer kita si pembelinya ini. Lebih baik kita sarankan untuk cancel mobil ini ya. Dan kita akan coba untuk mengecek ke unit yang lain. Jadi dengan berat hati mobil ini harus kita tinggalkan karena kondisinya tidak sesuai dengan yang kita harapkan ya. Kalaupun harus dibeli biayanya terlalu besar, jadi nggak sesuai lah antara biaya beli dengan biaya perawatan di kemudian harinya setelah mobil ini kita ambil alih setelah kita beli. Harga ini dibuka di harga 53 juta sih, nego katanya. Tuh lihat olinya sudah mulai nyembur, asapnya sudah mulai keluar dari tutup oli, berarti kan memang mesinnya sudah bener, ini udah tua bener ini. Jadi kita nggak akan piara mobil ini. Jadi kita sarankan sekali lagi ke customer kita, ke pembeli untuk mencoba unit yang lain. Jadi kita akan berpindah ke unit berikutnya, yaitu pengecekan untuk unit Hyundai Getz tahun 2004. Jadi kita langsung meluncur ke TKP ya setelah melakukan pengecekan yang ini. Dan ini dia nih, tara. Jadi ini unit Hyundai Getz di acara pengecekan malam hari kita ke yang ini, unit yang kedua, mobil yang kedua. Ini Hyundai Getz tahun 2004, platnya Jogja sih. Jadi kita mengeceknya nggak terlalu sampai ke dalam karena ini adalah pengecekan formalitas. Pengecekan total kita akan tetap lakukan nanti di bengkel kita dengan menggunakan alat ya. Kita naikkan ke atas lift, kemudian kita cek secara total. Jadi ini kita formalitas sambil tanya-tanya harga dulu, pengecekan bagian luar, sambil kita ngobrol-ngobrol sama pemilik mobilnya. Ini forkliftnya sudah mulai ada tanda-tanda retak, jadi pernah disambung sih, tapi emang lumayan rapih nyambungnya. Ini mika lampunya bagian belakang. Untuk list masih lumayan bagus ini. Jadi ini, nah ini joknya juga sudah di cover, tapi kondisinya memang sudah seperti ini ya. Jadi pembelinya langsung kaget ketika melihat ke bagian dalam, ke bagian interiornya kok kayaknya sudah nggak baik, dan juga sandaran kepala di jok belakang sudah nggak ada. Nah itu nilai minusnya di situ. Jadi nggak matching lah katanya kalau sandaran jok nggak ada. Jadi kan kasihan penumpang nggak bisa nyandar dengan baik ya, lelah kalau perjalanan jauh. Nah ini bagian kaki-kaki kita sudah cek. Nah yang unik dari mobil Hyundai Getz 2004 ini, dia velgnya sudah diganti pakai pelek punya Mazda Kronos. Jadi peleknya sudah diganti berikut dengan bannya. Ini kita pengecekan di bagian list depan dulu, di antara mesin dengan kap, dan juga di bagian pintu belakang. Jadi ini pintu belakangnya sudah banyak yang keropos juga. Kayaknya ini bakal mentah lagi sih kalau ngelihat wujudnya ini. Kita kurang puas melihat kondisinya seperti ini sudah. Kalau bagian sini masih utuh, ini nggak ada karat. Cuman emang beberapa bagian dari bodi catnya sudah mulai busem, sudah mulai kuseng. Jadi untuk nyalon tentunya ini juga perlu biaya yang lumayan mahal ini. Warna hitamnya sudah nggak metalik lagi, jadi udah hitam kelabu. Dan untuk malam ini kita memang ditarget untuk pengecekan 3 mobil sama Mas Iwan ya, yang membutuhkan, yang mencari, yang meminta jasa kita untuk pengecekan. Jadi nanti unit ketiga kita juga sama akan melakukan pengecekan di Hyundai Getz, tapi dia warnanya silver nanti infonya. Ini kita nggak usah lama-lama karena ini memang juga belum masuk ke kategori pemilihan mobil pilihan ini, bukan, tapi ya opsi kedua ini. Tapi kita akan buat perbandingan antara 3 unit nanti setelah kita melakukan pengecekan secara menyeluruh. Nanti unit yang mana yang akan kita ambil buat dibayar ya, buat kita bawa pulang. Ini olinya kita cek melalui tutup, kondisinya seperti apa. Dan setelah kita buka,
Asapnya memang belum ada sih, olinya juga masih bersih. Tapi kan kita nggak cukup sampai di situ aja pengecekan fisiknya, pengecekan globalnya. Kita juga mengecek kaki-kaki, kemudian mesin dan juga kondisi beberapa bodi di bagian bodi. Memang ini warnanya sudah agak buram sih. Kita cek radiator, kotor banget radiatornya. Ini juga perlu biaya perawatan. Ini udah lumpur ini airnya, udah kayak air sawah. Kondisi aki masih baru ini tahun 2021 kayaknya. Nah ini juga kita cancel ya. Ini alamat kita cancel juga untuk unit yang ini. Kita harus mengecek dulu. Nanti kita akan pamit ke pemilik. Kita akan mempertimbangkan untuk unit yang ini. Selanjutnya kita akan langsung saja meluncur ke unit yang ketiga, yaitu Hyundai Getz tahun 2005 akhir. Jadi masuknya 2006. Stay tune ya sahabat reaksi, kita akan segera meluncur saja ke unit yang selanjutnya. Dan kayaknya kita harus mengucapkan selamat tinggal ke unit yang ini karena ini bukan menjadi pilihan juga. Ini opsi kedua kalau memang sudah nggak ada pilihan lagi. Oke lah kita rawat ini mobil. Walaupun sedikit agak mahal nanti nggak apa-apa. Tapi kita akan tetap melakukan pengecekan di unit yang ketiga. Kita akan segera meluncur. Jaraknya sekitar 2 km dari titik ini. Jadi ini langsung saja kita sudah sampai nih. Warnanya silver ya, metalik. Nah ini masih mulus ini, kita ngelihat pandangan pertamanya saja sudah wah banget. Sudah asik nih kita ngelihatnya ini. Nah tuh masih mulus kalau ini ya. Nah kalau ini lumayan ini. Kita karena sudah malam kita nggak bisa ngecek terlalu lama. Kita hanya ngecek beberapa bagian. Kalau peleknya ini sudah pakai Honda Jazz RS. Kondisi itu ada kebocoran sedikit tapi nggak apa-apa lah, nanti bisa diatasi ya. Kalau ban ini masih 70%, keempat rodanya masih lumayan, masih bagus, kuat lah untuk setahun ya. Sekarang kita ngecek ke bagian yang lain. Kalau warnanya masih rata ini, belum ada sepetan-sepetan sih. Masih plek warna asli ya, list-listnya juga. Ini sambungan bumper juga masih mulus, masih bagus. Di bagian belakang belum ada tanda-tanda sih, masih kondisinya masih oke lah. Ini kita kasih nilai 80. Ini kayaknya bakal jadi Pak. Kalau feeling saya dari awal ya, kita ngelihat face pandangan pertamanya aja ini memang sudah masuk ini. Tuh. Ini wajah depan. Oke lah, kita akan langsung langsung negosiasi saja. Kita tanya-tanya soal faktur, kelengkapan surat menyurat. Kemudian kita akan mencocokkan harga ya, mana tahu nanti bisa geser-geser dikit. Nah ini kita sedang berunding lagi bicara nih sama om dan mbaknya. Dan nggak pakai lama-lama deh, kita singkat, kita ringkes aja. Deal di sini, deal ya. Harganya kita ambil di harga 56. Tadi dia buka 58,5, tapi kita minta turun untuk alasan biaya perawatan, ganti oli segala macam. Dan akhirnya di detik akhir mobil ini kita langsung pindahkan saja. Tuh cantik ya. Setelah sampai paginya kita langsung melakukan pengecekan secara global di bengkel kita dengan cara seperti ini. Jadi kita cek fisik mulai dari pencocokan, karena kita minta garansi 1 minggu untuk mengidentifikasi kecocokan nomor rangka dan nomor mesin. Dan ini ada kendala sedikit, ini karet bootnya agak tergeser ya, gampang lah nanti bisa diganti. Karena mobil ini sudah kita DP ya, kita DP 30%, 20 juta sih. Tadi malam kita tinggal di sana, mobilnya udah boleh bawa pulang, tapi BPKB-nya masih kita tinggal di sana, kita cuma dibawain STNK. Nah, ini adalah yang paling berat karena kita harus mengedilkan kondisi mobilnya di sini. Kalau deal berarti malam berikutnya kita akan datang ke sana untuk melunasi pembayaran. Setelah itu baru mobil ini akan sah dan resmi menjadi bagian dari keluarga customer kita, pembeli barunya, pemilik barunya. Nah, ini udah selesai proses pengecekan kita.
Selanjutnya kita akan melakukan pencocokan registrasi STNK dan nomor rangka, nomor mesin. Setelah ada kecocokan, salaman kedua akan dilakukan di malam berikutnya. Ya mudah-mudahan ini deal dan harganya nggak berubah ya. Kita hanya minta sedikit untuk melakukan perawatan yang minus ini. Nah begitu saja sahabat reaksi untuk pengecekan mobil malam. Jangan pernah dilakukan sendiri, harus ada pendamping yang pro, yang tidak berpihak ya, tidak berpihak ke customer atau pembeli dan penjualnya. Jadi kita berada di tengah, kita netral aja untuk berada di posisi ini.